Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial sebelumnya, Anda sudah melihat tutorial bagaimana cara melakukan instalasi aplikasi LC Micro di laptopnya masing-masing. Kemudian di video kali ini adalah tampilan awal dari aplikasi LC Micro yang pertama kali dibuka di laptop kita masing-masing. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan muncul yang namanya jendela device list. Nah, mungkin di beberapa laptop ketika dibuka pertama kali, maka aplikasinya muncul seperti ini saja, tidak ada jendela menu device list. Maka jika ingin memunculkan jendela menu device list, silahkan diklik device list yang ada di sini. Nah, diklik seperti ini, karena ini adalah setting awal yang akan kita lakukan. Nah, di menu device list ini ada configuration, di mana configuration ini silahkan diberikan nama dengan cara klik rename device configuration di sini. Kemudian silahkan diberikan nama misalnya LC35, dikarenakan dalam tutorial sekarang saya sedang menggunakan aplikasi LC Micro Olympus tipe LC35, dan bisa diberikan kode nomor, misalkan hashtag 1. Hashtag 1 itu dikarenakan kebetulan di laboratorium yang saya gunakan, saya memiliki 6 kamera LC Micro, jadi ada LC Micro 35 yang dikodekan 1, 2, 3, 5, dan sampai 6. Nah, seperti itu. Nah, setiap setting yang dilakukan, dan setelah settingnya selesai dilakukan, maka laptop yang sudah disetting seperti ini, dia hanya bisa menggunakan kamera LC Micro yang disetting. Jadi misalkan ketika saya menggunakan LC Micro yang dikodekan di sini 1, maka ketika saya pindah ke kamera LC Micro LC35 yang lain, meskipun si mereknya masih sama, tetapi karena si kameranya berbeda, saya harus melakukan setting awal. Jadi setting awal seperti ini hanya berlaku untuk LC Micro yang itu-itu saja, gitu ya. Jadi saya sarankan kepada praktikan di mata kuliah saya yang menggunakan LC Micro, silahkan untuk selanjutnya praktikum menggunakan kamera LC Micro yang selalu sama, sehingga tidak perlu melakukan setting seperti ini berkali-kali. Gitu ya, silahkan oke dulu. Berarti sekali lagi, setting awal yang saya lakukan hanya berlaku untuk kamera LC Micro 35 yang telah diberikan nomor misalnya 1 di sini. Jadi kalau pindah ke kamera yang nomor 2, maka saya harus melakukan setting awal lagi. Setelah itu, mikroskop frame-nya diubah menjadi manual stereo mikroskop. Dikarenakan dalam tutorial kali ini, kebetulan di depan saya ini ada mikroskop Olympus CX33, di mana itu adalah tipe mikroskop manual stereo. Jadi klik manual stereo. Nanti sesuaikan saja dengan mikroskop masing-masing. Kemudian di sini ada kamera. Untuk kamera 1, klik LC35. Karena sekali lagi dalam tutorial kali ini saya menggunakan kamera Olympus LC35. Jika muncul jendela peringatan seperti ini, oke saja. Untuk kamera 2, kamera 3, dan kamera 4 tidak perlu diapa-apakan, dibiarkan seperti ini aja kosong. Untuk yang mikroskop, nosepiece-nya pastikan sudah memilih manual nosepiece. Filter wheel-nya biarkan kosong, mirror turret-nya biarkan device not use, zoom-nya diubah menjadi device not use. Dikarenakan zoom-nya saya tidak akan menggunakan cara manual, jadi akan menggunakan langsung dari perbesaran objektif yang ada di mikroskop. Untuk reflected light path ini tidak usah diubah, transmitted light path juga tidak usah diubah. Setelah settingannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita seperti ini, maka selanjutnya klik OK. Nah, maka jendela baru akan muncul seperti ini. Nah, tapi seandainya yang terjadi adalah tidak muncul jendela seperti ini, maka Anda tidak perlu khawatir, silahkan dimunculkan secara manual dengan klik device setting. Klik device setting, maka jendela yang tadi akan muncul seperti ini. Nah, mungkin beberapa kasus yang sering terjadi, lihat di samping kiri ini ada menu General, Adjustment, Color, Information, dan Camera Adapter. Mungkin di beberapa laptop tiba-tiba menunya tidak ada, dan bahkan tulisan LC35-nya ini di situ ada tanda seru yang berwarna kuning dan hitam. Artinya LC35-nya sedang mengalami error. Nah, jika error seperti itu, maka LC
35 ini tidak akan bisa digunakan. Itu bisa diakibatkan karena dua hal. Yang pertama karena USB port laptopnya tidak kompatibel dengan kabel USB dari kameranya, karena kabel USB dari kameranya itu membutuhkan port USB 3.0 dan mungkin port USB di laptopnya adalah 2.0. Itu versi lama, sehingga di setting bagaimanapun itu pasti tidak akan kompatibel. Atau yang kedua, Windows-nya belum diaktifasi, karena ternyata ada beberapa aplikasi LC Micro yang dia bisa mendeteksi kalau Windows-nya tidak teraktivasi, maka dia tidak mau diinstal di situ. Yang ketiga, bisa jadi karena kabel koneksinya tidak terhubung dengan baik. Jadi biasanya kan di laptop itu untuk lubang port USB-nya ada macam-macam. Misalkan ada 3 lubang. Nah, silahkan dicoba satu-satu, karena biasanya salah satu lubang USB port tipe-tipe laptop yang sekarang itu ada yang tipe 2, ada yang tipe 3.0 juga dalam satu laptop. Jadi silahkan si kabel USB-nya coba dibongkar pasang untuk dicoba di masing-masing port USB laptopnya. Mudah-mudahan bisa. Jika sudah, maka bisa di close lagi dan bisa masuk lagi ke device setting untuk memastikan LC35-nya sudah bisa berjalan dengan baik. Begitu ya. Nah, jika sudah bisa berjalan dengan baik, maka tampilannya akan seperti ini. Dimana yang kita lakukan setting yang pertama adalah general. General ini silakan pilih 10 bit RGB color. Ini adalah kedalaman warna yang lebih luas. Mungkin beberapa laptop hanya bisa menggunakan 8 bit. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi jangan gunakan 8 dan 10 bit yang tipenya grayscale. Nah, ini harus dihindari. Dikarenakan grayscale ini artinya nanti penampakan mikroskop di aplikasi itu hanya berwarna hitam putih. Jadi silakan pilih 10 bit RGB color. Kemudian color space-nya pilih ke sRGB saja. Ini adalah standar dari suatu gambar atau foto yang bisa di print. Anda bisa pilih yang kamera spesifik, tapi saya rasa ini harus dihindari. Dikarenakan kalau kamera spesifik, maka tingkat kejelasan gambarnya itu benar-benar mengandalkan dari si kamera mikroskopnya, tidak dibantu dengan aplikasi sama sekali. Sedangkan LC Micro 35 ini kemampuan resolusi megapikselnya hanya 3.5 megapiksel. Jadi tentu itu adalah resolusi yang rendah untuk bisa menghasilkan gambar yang jernih. Maka dari itu saya menggunakan sRGB saja. Kemudian mirror horizontal dan vertikal ini nanti bisa diatur-atur. Mungkin nanti di video tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari horizontal dan vertikal. Jika sudah, maka ke adjustment. Ini adalah edit atau pengaturan ketajaman dan kecerahan dari gambar. Saya rasa ini tidak perlu diubah. Ini untuk saturasi gambar dan white balance dari penampakan mikroskopnya, ini juga tidak perlu diubah, karena sekali lagi penampakan mikroskop sebaiknya tidak diedit, tapi sesuai dengan penampakan yang real, sesuai aslinya. Yang information ini adalah informasi dari si kamera LC35-nya dengan serial number-nya. Dan ini adalah kamera adapter. Nah, beberapa kasus dalam penggunaan Olympus LC35 mungkin ada mikroskop yang membutuhkan adapter, ada mikroskop yang tidak membutuhkan adapter sama sekali. Di dalam kasus saya di Olympus LC35 ini yang dipasang di Olympus CX33 itu saya menggunakan adapter dari Olympus juga dengan tipe UTV 0,5. Jadi saya menggunakan kamera adapter. Dan kamera adapternya di dalam label adapter yang tertempel di mikroskopnya itu tulisannya adalah perbesarannya 0,5. Jadi saya pilih 0,5. Nah, jadi silakan untuk Anda pribadi dicek apakah mikroskopnya menggunakan kamera adapter. Jika menggunakan, silakan dicek, mungkin ada label yang tertera di sana yang menunjukkan perbesaran dari kamera adapternya, dan sesuaikan saja di sini. Saya menggunakan 0,5, kemudian ke manual nosepiece. Nah, manual nosepiece ini adalah perbesaran objektif yang akan digunakan, di mana perbesaran objektif ini adalah perbesaran objektif yang ada di mikroskop. Dan ini harus disesuaikan dari mikroskopnya masing-masing. Misalkan bisa kita lihat bahwa di Olympus CX33 ini ada
perbesaran objektifnya ada 4 jenis, yaitu ada 4 kali, ada 10 kali, ada 40 kali, ada 100 kali. Nah, untuk bisa mengubah perbesaran objektifnya, silakan disesuaikan dengan cara bisa memilih langsung di sini, atau tidak sama sekali. Dikarenakan saya ada perbesaran objektif 4 kali, kebetulan di sini tidak ada angka 4, maka kita bisa menginputnya secara manual dengan cara menseleksi free-nya, kemudian diketikkan di keyboard kita angka 4. Nah, ini artinya perbesaran objektifnya adalah 4 kali. Begitupun yang nomor 2, perbesaran objektif saya yang selanjutnya adalah 10 kali, sedangkan dipilih di sini juga tidak ada 10 kali, maka kita masukkan saja manual menjadi 10. Begitupun selanjutnya, yang 3 adalah 40 kali, saya masukkan manual. Yang keempat adalah 100 kali. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi, ini adalah perbesaran objektif 4 kali, 10 kali, 40 kali, 100 kali. Untuk deskripsinya, silakan diubah menjadi yang lebih sederhana, yaitu 4 kali untuk 4, 10 kali untuk 10, 40 kali untuk 40, 100 kali untuk 100. Ini nanti deskripsi ini akan muncul di aplikasinya masing-masing. Untuk NA-nya dibiarkan saja seperti ini. Untuk refraction index-nya ini tergantung dari regen yang kita berikan. Misalkan yang sering saya gunakan dalam praktikum anatomi tumbuhan, itu regennya adalah aquades dan juga ya mungkin pewarna yang lain ya, seperti anilin sulfat dan lain sebagainya. Yang itu biasanya water based, artinya dia sebetulnya dari ini air ya. Sehingga yang kita pilih di sini adalah water. Karena regen saya berbasis air, maka pilih water dan water. Nah, jadi maksud air di sini, ini maksudnya adalah udara, yaitu air ya. Jadi jangan dipilih air, tapi dipilihnya adalah water, karena ini maksudnya adalah ke udara. Nah, sedangkan untuk lensa perbesaran objektif 100, biasanya yang saya gunakan adalah minyak imersi, di mana minyak imersinya berarti dia berbasis minyak, berarti bisa klik oil di sini. Sehingga untuk khusus perbesaran 100 kali, objektifnya saya menggunakan minyak. Gitu ya. Nah, ininya WDMM-nya ini sudah dibiarkan saja kosong. Jika semua sudah disetting seperti yang saya lakukan, silakan klik OK. Nanti secara otomatis maka aplikasi ini sudah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan mikroskop, sesuai dengan spesifikasi mikroskop. Nah, jika ingin mengulang kembali, misalkan ada setting yang terlewat, misalkan kita salah memasukkan kamera adapternya, maka device settingnya bisa diklik lagi dan kita perbaiki kamera adapternya sesuai dengan perbesaran yang sesuai. Nah, gitu ya. Jadi cara memunculkan menu ini tinggal masuk ke device setting, sedangkan untuk menu yang pertama kali kita tadi lakukan itu ada di device list. Jadi itu saja untuk setting pertama dari mikroskop yang harus dilakukan untuk LC Micro ini. Mungkin video selanjutnya saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di aplikasi LC Micro ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.